Teman-teman di sini Roy Suryo dan timnya, masyarakat memojokkan mereka. Dan di sini kelihatan wajah daripada Roy Suryo itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang begitu kelihatan bersinar begitu. Tapi di sini sudah agak berkerut dia, dan dia sudah mulai agak lesu dia punya muka. Kenapa? Karena dia sudah memikirkan bahwa memang pertarungan ini akan kalah, akan mereka mengalami kekalahan, dan mungkin mereka sudah membayangkan ya, kekalahan ini sudah depan mata begitu, dan sebentar lagi mungkin masuk predeo lah gitu kira-kira. Jadi masyarakat sudah begitu banyak menghujat, dan bahkan daripada pengacara juga banyak yang menghujat mereka. Karena apa? Karena menurut undang-undang itu tidak boleh dianalisa apapun kepintaran dia, tidak boleh menganalisa daripada yang bukan aslinya. Maksudnya itu tak boleh dianalisa itu seperti mereka ini adalah fotokopi gitu loh. Orang ini kan menganalisa fotokopi yang beredar di medsos. Jadi yang beredar di medsos itu yang di fotokopi mereka, yang dianalisa mereka. Jadi fotokopinya itu dianalisa sehingga mereka menyebarkan ke publik bahwa ijazah ini tidak asli. Jadi bukan yang asli dianalisa mereka, diselidiki mereka, dites mereka, diuji coba mereka. Bukannya itu yang diselidiki mereka, fotokopi yang diselidiki. Jadi dari situ aja mereka langkah awal aja mereka ini sudah mengalami kekalahan ya, mengalami kekalahan. Kedua, mereka ini apa urusannya meminta daripada ijazah orang begitu? Apa, sebagai apa mereka ini meminta ijazah orang begitu? Jadi kalau bisa meminta-minta begitu ya, semua gubernur di Indonesia ini nanti diminta orang lah. Mana gubernur kamu punya ijazah? Mana punya kamu sertifikat? Mana kamu surat kawin? Mana kamu surat mobil, semua nanti dimintai kalau begitu, kalau bisa. Jadi masih banyak lagi langkah-langkah ke depan yang memang kesalahan fatal dari mereka ini. Jadi setelah beberapa hari ini, setelah dilaporkan dia, masyarakat banyak menghujat, dan bahkan praktisi-praktisi dan bahkan pengacara badan hukum yang menghujat langkah-langkah siapa si Roy Suryo dan timnya ini. Kemungkinan mereka ini akan fatal nantinya. Jadi kita lihat teman-teman, di sini mukanya Roy Suryo aja sudah beda, sudah agak hitam, sudah agak lesu gitu. Mari kita lihat teman-teman. Ya, sik ngeman. Saiki Jokowi sebagai rakyat biasa ya punya hak hukum untuk membela diri ya. Keturutane Roy Suryo CS, Amin Rais CS, Tiva CS, Rizal Fadila CS wis dituruti karo Jokowi. Sampai no ya, ojo takut, ojo gentar ya. Siapkan ya untuk membela diri ya, data-datamu ya, telematikamu Roy Suryo wis sampai no ya. Abraham Samad wis jangan ngopi-ngopi lho Roy Suryo, ben tenang atine ya. Wis gak usah ngemis-ngemis lagi nang Jokowi untuk membatalkan tuntutan hukum ya, tuntutan ke polisi, gak usah. Wis ikuti aja. Kamu semua kan orang gentle ya kan. Wis dikandani Jokowi kuliah, wis dikandani Jokowi sekolah ya. Mosok ya ijazah palsu ya, gak masuk akal. Mbok ya dipikir kamu semua itu bukan orang goblok, ngerti ya? Wis gelarmu yo bertitel-titel ngono kaya kowe ku kuliah yoan ya. Duwe ijazah apa enggak? Nek wis kuliah lulus berarti duwe ijazah. Lah Jokowi wis sekolah SD sampai kuliah kok gak mungkin gak duwe ijazah. Aneh ngono iku. Wis persiapkan, tenang hatimu, tenangkan pikiranmu. Wis entenono prosedur hukum karo ngopi-ngopi ngono lho ya. Wis tenang ae. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tiva, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah.
kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Ya, jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu. Ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat dari foto. Dinasti Joko Widodo yang seenak udelnya ya mengubah-ubah konstitusi agar anaknya bisa jadi wapres. Padahal dia saat itu jadi presiden kan. Dulu waktu dari Solo kelihatannya kayak pendekar demokrasi, kelihatannya ya seolah-olah baik. Padahal ujung-ujungnya ya kita tahu bersama ini orang kualitasnya. Ini memang ada mastermind yang bisa mengatur ini semuanya di atas UGM. Ada mastermind katanya. Dan mastermind itu dulu yang pernah di UGM, pernah berkuasa di UGM, dan sekarang lebih tinggi posisinya, dan sekarang pun masih menjabat di UGM sebagai seseorang yang dengan posisi tinggi. Ini asumsi atau gimana Roy Suryo ya? Pernyataan-pernyataan mereka itu, wah ini harus dipertanggungjawabkan ya. Karena ini bisa menjadi tuduhan yang serius ketika tidak terbukti. Sebenarnya kasus ini sebenarnya kasus remeh-temeh. Kasus ecek-ecek di mata saya nih. Soal ijazah palsu itu, Iya. tujuan ijazah palsu itu ya. Karena ini diolah oleh orang-orang munafik, diolah orang-orang partai, diolah orang-orang licik. Kasus ini diracik langsung menjadi fitnah, langsung menjadi kebencian. Maksudnya apa? Mempengaruhi masyarakat. Ada unsur kebencian di situ. Sebenarnya sederhana sih. Apalagi yang namanya Roy, sudah dokter katanya. Langsung disebutin namanya. Apalagi itu. Roy Suryo, Dr. Tifa. Dr. Tifa dengan ada lagi siapa itu yang berapi-api. Yang orang Batak itu yang siapa itu? Batak, Dengan congkaknya dia ngomong. Ya sebenarnya kita sederhana, kita juga tahu sebenarnya sederhana. Yang mengeluarkan ijazah itu kan Gajah Mada. Ya tanya sama Gajah Mada, selesai kan gitu kan? Iya, benar. Itu. Jadi jangan tanya ke lain-lain. Ini diambil sisi sini, sisi sana. Nah, karena saya anggap ini orang-orang yang berhati busuk. Kalau saya bilang tuh otak udang. Ya, udang itu filosofinya itu. Iya, padahal UGM sudah memberikan pernyataan yang clear ya. Sudah memverifikasi bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM. Ada foto-foto wisudanya juga ditunjukkan. Otaknya tuh isinya busuk semua tuh. Kalau udang tuh jalannya bukan maju, mundur. Orang-orang kayak gini, ini perlu dikasih pelajaran. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini akan merembet kemana-mana, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ataupun Gibran bisa diperlakukan seperti ini. Ya. Gibran sudah diperlakukan seperti Nah itu. inilah sekarang ini. Bahkan juga ada tuduhan ijazah palsu juga loh itu juga ke Gibran. ini, iya kan? Iya. Nah dengan isu ini sekarang udah kayak cacing kepanasan mereka. Jadi otak udang itu toksik gitu ya, Iya. Jadi karena dia busuk otaknya, Busuk terus otaknya semua semuanya busuk. kelihatan busuk gitu. Equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Pak Joko Widodo resmi laporkan Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan 3 rekan lainnya ke Polda Metro Jaya. Adapun yang dilaporkan oleh Bapak Presiden
Jokowi ini adalah perbuatan memfitnah dan mencemarkan nama baik atas tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden 2 periode. Tentu terhadap ini beragam reaksi, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menuduh bahwa Jokowi ini memang kebiasaannya melakukan pendekatan tangan besi. Ada kemudian yang menyoal apakah Bapak Jokowi nanti akan membawa ijazah palsu untuk membuktikan laporannya. Ada banyak pertanyaan di masyarakat. Tentu ketika ini kita lihat dari perspektif pembuktian. Apa sih sebetulnya esensi yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi ini? Yang pertama adalah fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kemudian karena ini ditransmisikan atau ditransaksikan melalui media elektronik atau media sosial, maka yang dikenakan adalah pasal 27 huruf A junto pasal 45 huruf A tentang pencemaran nama baik melalui transaksi media elektronik. Lantas apa yang menjadi barang bukti dan alat bukti ketika kita melaporkan atau dalam laporan Bapak Presiden Jokowi ini ialah antara lain screenshot atau rekaman video yang menjadi objek perkara atau yang menjadi bukti perbuatan yang dilakukan oleh 5 orang ini. Ya kan? Kemudian saksi siapa-siapa saja yang melihat adanya tayangan atau postingan terhadap muatan-muatan yang mencemarkan dan merugikan nama baik Bapak Presiden Jokowi. Lantas apakah Rismond Sianipar dan Roy Suryo akan serta-merta bisa dijebloskan ke penjara? Tentu tidak serta-merta. Manakala Roy Suryo dan Rismond Sianipar dapat membuktikan tuduhannya bahwa yang dituduhkan itu adalah bukan fitnah. Sementara fitnah harus kita pahami adalah sesuatu tuduhan yang tidak benar yang ditujukan kepada orang dengan maksud untuk mencemarkan nama baiknya. Akan tetapi ketika tuduhan itu bisa dibuktikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah, tentu mereka akan lepas dari segala jeratan hukum. Maka oleh karena itu, Bahkan informasi yang beredar, Egy Sujana pun sekarang mengalami sakit ya. Dia sekarang sakit. Dia sekarang berada di rumah sakit Siloam. Itu menurut daripada informasi, dan informasi ini yang mengatakan ini dari rekan mereka, dari tim mereka yang mengatakan bahwa dia sedang sakit di rumah sakit pada sekarang saat inilah ya. Jadi mungkin itulah akibat daripada tekanan-tekanan dari pemikiran tidak kuat lagi bodinya mungkin ya, imunitas dia untuk menahan daripada serangan-serangan masalah ini dan kasus ini. Jadi dia sekarang jatuh sakit, katanya dia agak sesak nafas, jadi dilarikan ke rumah sakit Siloam. Itu yang beredar di medsos, dan ini disebarkan oleh dari timnya juga ini. Jadi makanya saya bilang mereka ini sudah sepertinya sudah kewalahan ya, sudah agak tertekan begitu. Jadi kayak Roy Suryo ini keadaan terpaksa karena dia kalah malu, terpaksa dia memberikan jawaban-jawaban yang sudah ngawur-ngawur begitulah ya. Jadi macam perasaan dia itu dia yang benar begitu. Jadi seolah-olah dia memaksakan diri, membenarkan diri karena dia sudah malu begitu. Kepalang malu dia kalau dia diamkan ataupun dia menyerah begitu, dia malu dia dengan ngotot selama ini bahwa dia harus memastikan bahwa ijazahnya si Jokowi ini adalah palsu. Nyatanya sudah mulai beredar yang akan muncul yang asli ya, sudah ada gitu, misalnya tanda-tanda bahwa ijazah Pak Jokowi ini bukanlah palsu tapi asli gitu.
Jadi mereka ini sudah mulai khawatir sekarang, begitu loh.